الحمد لله الذي جعل المصيبة بين قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya berbicara lebih jauh, izinkan dan perkenankanlah saya mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, hanya dengan dua bekal iman dan takwa kita yang semakin berbobot dan semakin berkarakter ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alam tidak selamanya bersahabat dengan kita manusia. Fenomena alam dan kejadian alam belakangan ini datang silih berganti. 4 bulan berlalu, Lombok digoncangkan dengan kekuatan gempa 7, skala Richter. Ribuan jiwa tertimbun tanpa nyawa. Bangunan pun hancur rata dengan tanah. Lombok belum usai dan belum tuntas diatasi oleh manusia. Gempa bumi sampai berakibat kepada tsunami dengan kekuatan 7,4 skala Richter, menghancurkan dan meratakan kota Palu, Sigi sampai Donggala. Jutaan jiwa pun tertimbun tanpa nyawa. Gejala apa ini semua? Kalau terjadi gempa bumi, oh itu gejala alamiah proses pergeseran kulit bumi. Kalau terjadi tanah longsor, oh itu karena karakter tanahnya yang labil, salah manusia kenapa tinggal di sana. Mungkin gejala alamiah kalau kata mereka para ilmuwan, atau memang karena mungkin karakter tanahnya yang labil kata mereka pakar ahli tanah, atau memang karena mungkin proses pergeseran kulit bumi kata mereka pakar ahli geologi, atau memang karena mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah manusia yang selalu sanglah dan bangga kepada dosa-dosa, atau mungkin alam sudah bosan bersahabat dengan kita manusia. Kalau kata Ebit di dalam lagunya, mungkin dan mungkin. Tetapi insya Allah di relatif yang singkat ini kita akan melihat dan memandangnya bagaimana menurut kacamata agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun saja yang menimpa kepada kita disebut dengan musibah. Musibah ini berasal dari kata asaba yusibu isobatan wa musibatan, yang artinya ma asaban nasa min khairin aw syarrin. Apapun saja yang menimpa kepada kita, baik itu hal-hal yang membuat kita bahagia atau hal-hal yang meninggalkan luka dan duka, itu disebut dengan musibah. Perkara apapun yang terjadi dan menimpa kepada kita, baik itu hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang sifatnya negatif, itulah yang disebut dengan musibah. Harta adalah musibah. Jika harta yang telah Allah berikan dan titipkan kepada kita tidak pernah kita keluarkan di jalan Allah,
tidak pernah kita infakkan, tidak pernah kita sedekahkan, bahkan tidak pernah kita zakatkan setiap bulannya, yang menjadi kewajiban tuntunan agama. 2,5% dari harta itu wajib kita keluarkan dalam bentuk zakat. Itu tidak dikeluarkan dan dilaksanakan, harta yang tadinya membuat kita bahagia, maka harta ini pun akan menjadi bencana dan musibah. Celaka kita di alam dunia, sengsara menuju alam akhirat. Apapun saja yang menimpa kepada kita, baik itu hal-hal yang sifatnya positif ataupun hal-hal yang sifatnya negatif, itu disebut dengan musibah. Sehingga para ulama telah membagi, apabila kita tertimpa musibah, maka musibah itu bentuknya bisa menjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila kita tertimpa musibah, musibah itu bentuknya bisa berupa ujian. Kemungkinan yang kedua, apabila kita tertimpa musibah, musibah itu bentuknya bisa berupa teguran. Dan kemungkinan yang terakhir, apabila kita tertimpa musibah, musibah itu bentuknya bisa berupa azab. Mari kita lihat satu persatu. Kemungkinan yang pertama, apabila kita tertimpa musibah, maka musibah itu bentuknya bisa berupa ujian. Ujian teruntuk mereka yang berkata, di satu sisi berkata, saya beriman kepada Allah. Lalu di sisi lain ia aktualisasikan, ia aplikasikan, ia praktekkan bentuk keimanan dan ketakwaannya kepada Allah melalui jalur ibadah. Apapun bentuk dan warna amal ibadah dia kerjakan, karena dia sadar tugas dia sebagai manusia di alam dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Orang semacam ini tertimpa musibah, musibah semacam ini adalah ujian. Ujian teruntuk mereka orang-orang yang beriman. Kita buka Al-Quran di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia akan menyangka, apakah manusia akan mengira bahwa mereka akan didiamkan saja berkata, saya beriman kepada Allah, padahal mereka belum terlebih dahulu diuji dan dicoba oleh Allah. Satu kali kita berani berkata, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka bersiap-siaplah menghadapi ujian dan cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka akan semakin tinggi dan semakin berat pula ujian dan cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Tengok akan sebuah hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, Allah kalau sudah sayang kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, tidak dimanjakan dengan fasilitas keindahan dan kemewahan dunia, tidak dilengkapi dengan harta, intan, emas dan permata, tetapi bukti tanda kasih cinta dan sayang Allah, Allah wujudkan dalam bentuk ibtalahu. Allah akan uji dia, Allah akan coba dia. Ujian dan cobaan itu sebagai bentuk cinta kasih sayang dan Allah kepada mereka orang-orang yang beriman. Wa idza sabara rafa'a. Jikalau orang-orang yang beriman diuji, ditimpa dengan musibah apapun bentuk dan warnanya, lalu mereka sabar, mereka lapang dada, mereka tawakal, mereka berserah diri kepada Allah, rafa'a, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia, mulia dia di alam dunia, mulia sampai ke alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Surah Al-Baqarah ayat 155 yang menjawabnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika diuji dan dicoba mereka sabar. Siapa mereka golongan orang-orang yang sabar? Tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang apabila ditimpa musibah
qalu, mereka berikrar, mereka berucap, mereka berkata secara lisan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bersumber datang dari Allah dan kelak cepat atau lambat akan kembali kepada Allah. Saya terlahir tidak membawa apa-apa dan saya akan kembali kepada Allah pun hanya membawa amal, ibadah, iman dan takwa kepada Allah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini. Wa idza sabara rafa'a. Kemungkinan musibah yang kedua, apabila kita tertimpa musibah, musibah itu bentuknya bisa berupa teguran. Teguran teruntuk mereka yang di satu sisi berkata saya beriman kepada Allah, lalu di pihak lain sering berbuat maksiat dan mungkarat, sering melakukan perbuatan salah dan dosa, bahkan terkadang merasa bangga dan menepuk dada ketika mereka melakukan perbuatan salah dan dosa. Orang semacam ini tertimpa musibah. Musibah semacam ini adalah teguran. Teguran yang Allah berikan kepada mereka agar mereka kembali ingat, taat, tunduk dan patuh akan kepada syariat yang sudah dituangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kita buka Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menurunkan musibah, Allah tidak akan menurunkan malapetaka, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, tanah longsor. Itu semua tidak akan Allah berikan kepada kita penduduk bangsa Indonesia dengan catatan in syakartum wa amantum. Selagi mereka masih tetap bersyukur, mensyukuri atas seluruh nikmat dan anugerah yang telah aku titipkan dan berikan kepada mereka, baik itu nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hai manusia, kata Allah, dimanapun kalian berada dan kemanapun kalian melangkah, jika kalian sungguh-sungguh benar-benar mensyukuri atas seluruh nikmat dan anugerah yang telah aku berikan dan titipkan kepada kalian, kalian syukuri itu apa janji dan garansi yang Allah tawarkan dan akan berikan kepada kita, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Tetapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Satu kali saja engkau ingkar, satu kali saja engkau kufur, kau tidak pandai-pandai mensyukuri atas seluruh nikmat dan anugerah yang telah aku berikan. Aku berikan kalian kesehatan jasmani, aku berikan kalian panjang umur, tetapi kesehatan jasmani dan panjang umur itu kau pergunakan untuk maksiat, kau pergunakan untuk mungkarat, tidak kau pergunakan untuk menjatuhkan kepalamu bersujud merendah di hadapanku. Orang semacam ini, apa ultimatum dan ancaman yang akan Allah berikan? Inna azabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih. Azab dunia, lebih-lebih lagi nanti azab di yaumil akhir. Musibah malapetaka akan tertahan. Yang pertama, in syakartum, dengan catatan syukur kepada Allah. Wa amantum, dan selagi penduduk bangsa Indonesia masih pada beriman, suatu Korea, suatu kaum, suatu penduduk, suatu golongan, suatu organisasi, bila keimanan itu bukan hanya menjadi pemanis bibir belaka, iman bukan hanya menjadi isapan jempol saja, tetapi al-imanu tasdikun bil qalbi wa aqwalum bil lisan wa taqrirum bil amal. Seseorang bisa dikatakan beriman kepada Allah, yang pertama adalah tasdikun bil qalbi, dia harus meyakini 100% akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hati meyakini, wa aqwalum bil lisan, diucapkan bentuk keimanan kepada Allah. Setelah hati meyakini, lidah lisan ini berikrar dan berucap, diaplikasikan dalam bentuk takwa, amal ibadah kepada Allah. In syakartum wa amantum, bencana, malapetaka, apapun bentuk dan warnanya tidak akan Allah berikan kepada penduduk bangsa Indonesia dengan catatan in syakartum wa amantum, syukur dan tetap beriman kepada Allah. Kita berkaca dari Lombok, kita berkaca dari Palu, Sigi, Donggala dan lain sebagainya.
Bagaimana Lombok Allah hancurkan seketika dengan gempa 7 titik skala 0 skala Richter. Karena berindikasi satu pulau itu terjadi perzinahan secara lokal, kemaksiatan yang merajalela yang didiamkan bagi pemerintahnya, yang didiamkan untuk mereka orang-orang yang beriman. Ketika kemaksiatan itu terjadi, ketika perzinahan itu pun terus menerus dilokalisasi, ketika minuman-minuman khamar itu pun sudah menjadi hal yang biasa, itu semua adalah proposal-proposal yang diajukan kepada Allah agar mempercepat bencana, agar Allah kirimkan musibah, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Ketika yang maksiat mereka lalu kita diam, maka yang akan Allah hancurkan, yang akan Allah tenggelamkan bukan hanya mereka orang-orang yang berbuat maksiat, bukan hanya mereka orang-orang yang melakukan perzinahan, bukan hanya mereka orang-orang yang berbuat mungkarat, tetapi orang-orang yang beriman yang ada di sekitarnya, pemerintah-pemerintah yang zalim, yang diam dan tunduk saja karena income untuk negara, maka akan Allah tenggelamkan dan hancurkan serta binasakan bersama mereka orang-orang yang berbuat dosa. Inilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan itu mah gampang, tetapi yang paling sulit dan susah adalah nahi munkar, mencegah seseorang untuk berbuat keji dan munkar. Dengan catatan insyakartum wa amantum. Kalau maksiat sudah melokalisasi, itu adalah proposal yang diajukan secara tidak sadar dan tidak langsung agar mempercepat musibah-musibah agar Allah kirimkan kembali di negara ini. Kita mau sadar atau tidak, dari rentetan musibah yang jaraknya tidak begitu jauh, ini adalah teguran yang Allah berikan untuk bangsa rakyat Indonesia. Sudahkah kita mensyukuri atas seluruh nikmat dan anugerah? Sudahkah kita terus memperbarui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Kemungkinan musibah yang terakhir, musibah itu bentuknya adalah berupa azab. Azab teruntuk mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, teruntuk mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasul, yang tidak mau beriman kepada hari akhir. Orang semacam ini tertimpa musibah semacam ini adalah azab dunia, lebih-lebih lagi nanti azab di yaumil akhir. Surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ancaman teruntuk mereka orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah. Ancaman teruntuk mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Ancaman itu cash akan Allah berikan di alam dunia, dan satu lagi akan Allah tunaikan dan berikan di alam akhirat. Di dunia apa? Wa nahsyuruhu yaumal ma'isyatan dhanka. Allah akan sempitkan kehidupan di alam dunia, Allah akan angkat keberkahan di dalam kehidupannya. Lalu nanti azab di akhirat apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta bersama orang-orang yang buta. Apakah mereka diam? Tidak. Mereka akan protes. Mereka akan angkat bicara di hadapan Allah. Apa kata mereka? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kau butakan penglihatan kami? Padahal jelas-jelas ketika kami hidup di alam dunia, kami dalam keadaan melihat. Kami bisa membedakan mana siang, mana malam, mana terang, mana gelap. Tetapi kenapa kau butakanku? Apa jawaban Allah? Laqad atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ketika hidup di alam dunia, telah datang nabi dan rasul, telah aku kirimkan para wali-wali Allah, telah banyak para asatid, para habaib, para kiai yang telah menjelaskan, membedakan mana yang hak, mana yang batil, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fanasitaha, tetapi kau lalaikan, kau lupakan, kau tidak hiraukan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Oleh sebab itu, pada hari ini pun, hari di mana diperhitungkan setiap amal ibadah yang telah dikerjakan dan dilakukan kepada Allah, kau akan digolongkan termasuk orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini
adalah orang-orang yang senantiasa ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yakinlah atas setiap iman dan takwa yang hari ini kita miliki, dan insya Allah Allah takdirkan sampai menutup usia. Apabila Allah uji kita, Allah coba kita, apapun bentuk dan warnanya, yakin itu adalah bentuk cinta kasih dan sayang Allah kepada kita. Kuncinya satu, wa idza sabara rafa'a, sabar, lapang dada, tawakal, berserah diri kepada Allah. Apabila itu telah dilampaui berhasil, maka naiklah kita kepada level yang tertinggi sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang bertakwa. Dunia beserta isinya pun akan Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat, khususnya bagi khatib dan umumnya bagi jamaah yang mendengarkan. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil allam dil jadari wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد